mengikuti webinar kreatif Primagama dengan materi biologi. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai, meskipun ujian nasional ditiadakan ataupun ulangan-ulangan juga ditiadakan, masih sangat perlu sekali untuk belajar tentang akademik, tentang pelajaran sekolah, karena pelajaran-pelajaran tersebut nantinya tetap akan digunakan untuk masuk di jalur perguruan tinggi negeri, yaitu melalui jalur SNMPTN. Maka dari itu adik-adik, untuk siang hari ini silahkan adik-adik mengikuti webinar kreatif Primagama dengan materi biologi dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, nanti adik-adik bisa bertanya melalui chat yang ada di akun adik-adik semuanya, yang ada di aplikasi adik-adik semuanya. Perlu saya ingatkan kembali, untuk kenyamanan kita bersama, mohon adik-adik untuk menonaktifkan mikrofon, kemudian matikan juga untuk kamera adik-adik semuanya, dan klik tombol pin yang ada di akun webinar 0073 yang ditandai anak panah ke atas dalam kotakan yang berwarna putih, ya, biar nanti adik-adik bisa fokus pada akun tersebut yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Adik-adik semuanya, di masa COVID ini adik-adik harus selalu tetap berada di rumah dan di rumah saja untuk menjaga kesehatan kita semuanya, mengikuti peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Adik-adik semuanya, perlu adik-adik ketahui bahwa ini adalah cuplikan dari kakak kalian yang diterima di SNMPTN. Setelah ini nanti akan dilanjutkan materi oleh Kak Eni. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Akan dilanjutkan materi oleh Kak Eni. Mohon untuk tetap berada di webinar kreatif Primagama. Oke, silakan Kak Eni, kita tunggu dulu. Academic Smart Solution menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Hanya di sekolah, waktu luang takkan ku buang, haruslah ku pergunakan, meraih cemerlang untuk hari depan bersama Primagama. Bersama Primagama, meraih cemerlang untuk hari depan. Bersama Primagama, bersama Primagama, terdepan dalam prestasi, terdepan dalam prestasi. Bakat yang telah diberikan takkan ku sia-siakan, waktu luang takkan ku buang, haruslah ku pergunakan, meraih cemerlang untuk hari depan bersama Primagama, bersama Primagama, meraih cemerlang
Meraih cemerlang untuk hari depan bersama Prima Gama, bersama Prima Gama. Meraih cemerlang untuk hari depan bersama Prima Gama, bersama Prima Gama. Terdapat dalam prestasi, terdapat dalam prestasi, terdapat dalam prestasi, terdapat dalam prestasi. Oke, Assalamualaikum adik-adik Prima Gama. Kita siang ini akan mempelajari biologi ya. Jadi meskipun siang-siang di rumah kita tetap belajar ya. Kita akan membahas soal-soal yang mungkin akan berguna ya bagi adik-adik semuanya. Jadi untuk mengisi kegiatan belajar di rumah. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Nah, ini untuk nomor 1 kita masuk ke sistem respirasi ya. Jadi ini termasuk materi kelas 11, sistem respirasi itu di semester 2 ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Pernyataan berikut benar berkaitan dengan pertukaran gas internal. Nah, ini ya, pertukaran gas. Nah, ini berarti ini adalah pernafasan. Oke, sekarang kita bahas sistem respirasi dulu. Jadi kalau adik-adik selama ini tahu yang namanya respirasi itu pernafasan ya, bernafas. Nah, ternyata respirasi itu ada 2 macam. Jadi yang pertama itu ada yang menyebut respirasi internal ya, jadi ada respirasi eksternal. Nah, ini ya, ada eksternal, ada internal. Oke ya. Nah, kalau kita menghirup udara ya, kan dari atmosfer masuk ke rongga hidung, kemudian masuk sampai ke paru-paru, itu berarti eksternal. Jadi eksternal itu pertukarannya. Nah, ini pertukaran gas ya. Pertukaran gas antar ya, atmosfer, nah ya, udara sekitar kita dengan rongga hidung. Nanti sampai dia masuk ke paru-paru, stop di situ ya. Oke, nah sampai di paru-paru kan udara yang kita hirup itu akan dimasukkan ke sel-sel seluruh tubuh kita. Nah itu yang disebut dengan pernafasan internal. Oh ya, maaf ini terkepencet ya. Oke. Nah, oh iya ya, ini kita ke soal nomor 1. Jadi, ya, respirasi tadi ada internal, ya, kemudian yang kedua tadi ada eksternal. Nah, ya, kalau internal, ya itu berarti pertukarannya udara yang sudah ditampung di paru-paru itu akan dimasukkan ke sel di jaringan ya, lewat apa? Lewat pembuluh darah. Berarti ini pertukaran gas antar, nah ini ya, antar paru-paru. Nah, paru-paru itu kan bagiannya ada bronkus, bronkiolus sama alveolus. Nah, ini di bagian alveolus. Ya, alveolus nanti kita bahas ini yang mana dengan pembuluh darah atau kapiler darah. Nah, kapiler ini nanti akan menyebarkan atau mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh kita ya. Kemudian yang eksternal tadi berarti pertukaran, ini sudah ya, antara
gas pada atmosfer ya, di atmosfer. Nah, terus kemudian masuk ke rongga hidung kita sampai nanti dibawa ke alveolus ya. Jadi ini yang disebut dengan respirasi atau pernafasan internal dan eksternal. Sekarang kita lihat ke opsinya. Kita lihat yang A. Oksigen berdifusi ya, kita lihat dulu ya. Yang ditanyakan adalah yang internal. Jadi oksigen berdifusi. Nah, berdifusi itu adalah pertukaran zat dari yang konsentrasinya tinggi, yang kadarnya banyak, ke rendah. Nah, jadi kalau dari O2 banyak ke O2 rendah itu namanya difusi. Dari kapiler ke jaringan, ya, dan karbon dioksida berdifusi dari jaringan ke kapiler. Oke ya, sementara kita kunci dulu yang ini, kita lihat yang P. Oksigen berdifusi dari jaringan ke kapiler. Nah, padahal yang namanya kapiler ya. Oke, kapiler ini pasti kapiler darah. Kapiler ini fungsinya adalah menyalurkan O2 ke jaringan atau sel. Nah, ya. Jadi fungsinya adalah menyalurkan O2 ke jaringan. Terus selain O2 dia juga bisa menyalurkan CO2 ya, tapi dari jaringan. Nah, jadi kalau CO2 itu dari jaringan masuk ke kapiler. Kenapa seperti itu? Karena CO2-nya ini nanti akan dibuang. Ya, oke. Jadi di sini yang tidak benar adalah dari berdifusi dari jaringan ke kapiler ya. Terus yang C, oksigen berdifusi dari kapiler ke alveolus. Tadi padahal dari alveolus ke kapiler ya. Jadi ini terbalik. Terus oksigen berdifusi dari alveolus ke jaringan. Nah, alveolus tidak bisa langsung memberikan oksigen ke jaringan, tapi harus lewat kapiler ya. Kemudian oksigen dan karbon dioksida berdifusi dari paru-paru ke pembuluh darah. Pembuluh darah ini kapiler ya. Nah, kalau ini yang salah adalah karbon dioksidanya. Karena karbon dioksida ini bukan dimasukkan ke pembuluh darah, tapi justru akan dibuang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oksigen masuk atau berdifusi dari kapiler ke jaringan. Nah, ini ke jaringan ya. Kemudian CO2-nya berdifusi dari jaringan ke kapiler. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke ya, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini tadi kita lihat dulu soalnya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan pernapasan yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini pasti sudah tahu. Ini adalah rongga dada ya. Ini rongga dada, ini paru-paru. Ya, ini paru-paru ya. Terus ini tulang rusuk. Nah, jadi ada tulang rusuk, ada paru-paru, yang di tengah ini adalah paru-paru. Paru-paru atau kita kenal dengan bahasa kerennya pulmo ya. Terus kemudian X dan Y ini adalah otot diafragma. Oke. Nah, berarti ini yang dibahas adalah mekanisme pernafasannya ya. Oke. Nah, ini termasuk kegiatan ini. Nah, ini terjadi ketika kita sedang melaksanakan respirasi eksternal. Kenapa? Ketika ada gas dari atmosfer masuk ke hidung ya. Kemudian gas dari hidung, nah itu akan melewati trakea. Ya, melewati trakea atau kita kenal dengan tenggorokan. Jadi jangan keliru. Kalau kerongkongan itu pencernaan, kalau tenggorokan itu pernapasan. Nah, dari trakea nanti akan masuk ke bronkus. Ya, akan masuk ke bronkus. Oke, nah dari bronkus nanti akan masuk ke bronkiolus.
Nah, ini ya. Jadi baru nanti mereka akan masuk ke alveolus. Nah, sekarang biar nggak bingung, itu yang kayak apa sih? Nah, ini katakanlah ini ada paru-paru. Ya. Nah, paru-paru itu kan biasanya begini. Nah, ini dari trakea, kemudian ini ada cabangnya. Nah, ini yang disebut dengan bronkus. Terus bronkus itu ada ini cabang-cabang yang kecil. Nah, ini namanya bronkeolus, kayak akar serabut ya. Nah, terus di ujung-ujungnya ini akan ada alveolus. Nah, bentuknya itu kayak buah anggur yang menggerombol. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah alveolus ya. Alveolus. Terus ini adalah bronkeolus. Oke. Sedangkan ini adalah bronkus. Ya, jadi ini. Oke, jadi ini adalah ya bagian dari paru-paru atau bagian dari pulmo. Nah, ini nanti kalau ditutup secara komplit ya kayak gini. Nah, nanti di sini juga ada ditutup ya. Terus kemudian ini isinya alveolus ya. Nah, paru-paru kita ini akan dilindungi oleh selaput, namanya pleura ya. Jadi pleuranya ini double, ada dua. Nah, kayak gini nih, ada dua ya. Nah, yang di sini ini isinya cairan. Nah, jadi sebagai pelumas, ketika nanti paru-paru kita mengembang, dia tidak kering sehingga dia bisa mengembang dan mengempis dengan baik ya, tidak rusak. Nah, ini adalah gambar dari pulmo. Oke, sekarang kita kembali ke soal di mekanisme. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme. Yang namanya pernapasan itu ada dua. Ada yang dilakukan oleh otot antar tulang rusuk. Nah, ini ya. Nah, di sini ini adalah otot. Ini ada otot antar tulang rusuk ya. Ini dan dia adalah tulang rusuknya. Nah, ini juga otot diafragma. Nah, yang melengkung ya, yang melengkung ini adalah otot diafragma. Oke, jadi ada dua macam. Sehingga ada pernafasan dada, P ini pernafasan ya. Ada pernafasan dada, ada yang namanya pernafasan perut. Nah, gitu. Bedanya apa? Bedanya di ototnya. Kalau pernafasan dada berarti yang melakukan adalah otot yang ada di antar tulang rusuk. Nah, ini ya, otot antar tulang ya, antar tulang rusuk. Oke ya. Jadi pernapasan dada dilakukan oleh otot antar tulang rusuk. Nah, sedangkan pernapasan perut dilakukan oleh otot diafragma. Oke ya. Nah, terus prosesnya ada dua. Ya, prosesnya ada dua. Kalau kita menghirup udara dari atmosfer, berarti itu namanya inspirasi. Nah, di sini ada ini. Inspirasi. Tulis di sini aja ya. Ini berarti kamu sedang menghirup udara. Nah, kalau ekspirasi berarti kamu sedang menghembuskan. Menghembus. Nah, ini ya, menghembus udara. Nah, sekarang kita lihat yang pernafasan di gambar X dan Y. Kita lihat pada gambar X, otot diafragmanya, lihat ya, otot diafragmanya agak datar dibandingkan dengan yang Y. Yang Y ini otot diafragmanya cekung banget ya, cekung banget. Kalau ini enggak. Terus dilihat rongga dadanya ini sempit, yang ini rongga dadanya melebar. Nah, ini terjadi karena apa? Karena otot diafragmanya ini sedang kontraksi. Nah, kalau otot diafragma kontraksi, nah ternyata volume rongga dada itu menjadi besar. Nah, itu ya. Jadi volumenya besar. Kalau volume rongga dadanya besar, tekanan udaranya kecil apa besar?
Kalau ruangannya itu luas, berarti udara di situ alirannya sangat rendah ya. Jadi tenang gitu. Sehingga ketika dia volume rongga dadanya besar, ini tekanan udaranya rendah. Oke. Karena tekanan udara rendah, berarti udara yang ada di atmosfer bisa masuk. Ya. Oke, jadi ini sehingga udara dari luar atau atmosfer masuk. Nah, ketika udara masuk, itu tadi prosesnya disebut inspirasi. Gitu ya. Oke, coba ya saya ulangi adik-adik. Jadi perhatikan. Nah, pada saat kita mau respirasi eksternal, kita akan melakukan dua mekanisme ini. Bisa pernafasan dada, bisa pernafasan perut ya. Nah, kalau pernafasan dada itu dilakukan oleh otot antar tulang rusuk. Kalau pernafasan perut dilakukan oleh otot diafragma. Berarti karena di sini diafragma, maka dia disebut pernafasan perut ya. Nah, sekarang kita lihat antar gambar X dan Y. Ketika di X ini kita lihat posisi diafragmanya lebih datar dibandingkan dengan yang Y. Berarti dia sedang kontraksi ya. Jadi dia kontraksi, ototnya kontraksi sehingga volumenya ini menjadi besar. Dan ketika volumenya besar, tekanan udaranya rendah. Ketika tekanan udara rendah, maka udara dari luar masuk dan disebut inspirasi. Oke ya. Kalau ekspirasi kebalikannya, berarti ini ekspirasi. Berarti ototnya relaksasi, volume dada mengecil, tekanan udaranya besar, sehingga udara yang ada di dalam rongga dada akan keluar, sehingga disebut ekspirasi ya. Kebalikannya, cukup hafalkan satu proses, yang satunya kebalikannya gitu ya. Sekarang kita lihat ke opsi A sampai E. Kita lihat yang E. Apakah X ekspirasi? Bukan ya, yang ekspirasi adalah yang Y. B. Apakah tulang rusuknya turun? Tidak ya, tulang rusuknya ini terangkat. Justru ini tulang rusuknya terangkat. Kemudian volume rongga dada mengecil. Nah, ini justru membesar ini ya. Jadi ini justru membesar. Yang ini harusnya mengecil, terbalik ya, ini terbalik. Terus otot interkostalis kontraksi, otot interkostalis relaksasi. Nah, ini adalah bahasa keren dari tulang rusuk. Jadi ini namanya interkostalis ya. Karena ini tadi peristiwanya adalah inspirasi, berarti benar ototnya kontraksi ya. Terus kalau ini karena ekspirasi berarti dia relaksasi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke ya. Mengerti sampai sini? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh langsung ketik pada kolom chat ya. Jika ada yang kurang jelas atau ada soal yang semacam ini yang mau ditanyakan. Oke ya, sudah jelas. Oke. Nah, sekarang lanjut ke nomor 3, masih ke sistem pernafasan. Kita lihat pada saat kita melakukan aktivitas berat, maka pernafasan kita lebih cepat dan lebih pendek. Sehingga tubuh kita akan terengah-engah. Nah, ini kalau kalian habis lari-lari, pas pelajaran olahraga lari-lari keliling lapangan 10 kali, pasti langsung terengah-engah, menggeh-menggeh ya. Nah, alasan yang tepat untuk menjalankan proses di atas adalah, nah, jadi gini, ketika kita melakukan yang namanya respirasi, nah ya, respirasi atau bernafas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi dipengaruhi oleh yang pertama, aktivitas.
Ya, aktivitas. Semakin berat aktivitas kita, berarti semakin banyak energi yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Jadi aktivitas ini kan butuh energi. Oke. Nah, energi ini bisa diperoleh oleh tubuh kita ini jika ada O2. Nah, jadi asalnya energi dari tubuh kita itu karena ada oksigen yang akan mengolah makanan. Ini. Jadi kita makan banyak, tapi kadar oksigen kita kurang. Tuh, kita tetap nggak ada energi, ya. Nanti pingsan tetap. Kita punya oksigen banyak, tapi kita tidak makan. Kita juga akan pingsan karena kita tidak ada energi. Nah, sehingga kalau aktivitas kita berat, berarti kebutuhan oksigennya semakin tinggi. Kalau kebutuhan oksigen semakin tinggi, kalian kan berarti harus cepat-cepat memasukkan oksigen ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mempercepat frekuensi pernapasan kita gitu ya. Jadi benar dipengaruhi. Jadi ini kalau aktivitasnya berat, benar. Frekuensi bernafasnya lebih cepat. Oke, soalnya cepat-cepat dan memasukkan oksigen sebelum kehabisan energi ya. Oke, nah terus selain aktivitas, sebenarnya apa selain aktivitas? Nah, selain aktivitas ini adalah posisi. Nah, katakanlah kita nggak ngapa-ngapain, kalau aktivitas kan lari ya, atau menulis atau apa. Tapi kalau posisi saja ini ternyata menentukan. Jadi kalau posisi kita itu sedang duduk atau berdiri, ini beda ya. Atau yang sekarang ini sedang dianjurkan rebahan aja di rumah kan gitu ya. Nah, itu beda kadar energinya. Otomatis orang yang duduk dengan berdiri itu beda energi yang dibutuhkan untuk berdiri lebih banyak. Nah, otomatis ini kebutuhan akan O2-nya tinggi. Karena apa? Karena kita seluruh badan ditopang oleh telapak kaki kita. Tapi kalau duduk kan tidak ya, hanya separuh yang ditopang. Jadi ini nanti juga akan lebih cepat pernafasannya ya. Terus kemudian yang ketiga, usia. Nah, ternyata usia juga ya. Meskipun orang itu tidak melakukan kegiatan apa-apa, tapi kalau usianya sudah lanjut ya, kalau usianya lanjut itu dia frekuensi pernafasannya lebih rendah ya. Kenapa? Karena sudah banyak yang rusak sel-sel pada alveolusnya ya. Kalau masih muda, oh ini frekuensinya tinggi nih. Frekuensi bernafasnya tinggi. Nah, kalau yang sudah orang usia lanjut, ini frekuensi bernafasnya rendah. Kenapa rendah? Karena dia ini banyak sel-sel yang sudah rusak untuk mengikat oksigen tadi ya. Nah, jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas, frekuensi pernapasan. Terus ternyata ada lagi, nah jenis kelamin. Nah, ternyata kebutuhan oksigen antara cewek dengan cowok itu beda. Kenapa cowok itu lebih kuat? Karena cowok itu bernafasnya lebih cepat. Frekuensinya lebih tinggi sehingga dia kemampuan untuk mengikat oksigennya lebih banyak dibandingkan yang cewek, sehingga pasti energinya lebih tinggi ya. Nah, ini mungkin ada yang mikrofonnya masih aktif, bisa dinonaktifkan ya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke ya. Jadi jenis kelamin itu juga mempengaruhi karena kemampuan mengikat oksigen cowok itu lebih tinggi daripada cewek ya, karena kadarnya eritrosit lebih banyak. Jadi adik-adik yang mikrofonnya mungkin masih aktif, tolong bisa dinonaktifkan dulu. Oke. Ya. Oke ya, jadi ini. Nah, sekarang kita kembali ke soal.
Nah, apa inilah alasannya? Kita lihat kenapa kalau aktivitas berat kita terengah-engah. Nah, tadi berdasarkan penjelasan yang sudah kita diskusikan. A. Terjadi peningkatan respirasi anaerob. Nah, ini anaerob itu berarti tidak pakai oksigen ya. Jadi yang namanya respirasi anaerob, nah ini respirasi yang tanpa oksigen. Siapa ini? Bakteri, jamur ya, bukan kita. Nah, terus berarti jelas bukan ya. Kita lihat dulu. Terjadi peningkatan respirasi anaerob dalam sel untuk menghasilkan energi dan terjadi peningkatan O2 dalam darah ya. Kita lihat dulu yang B. Terjadi peningkatan respirasi aerob. Nah, ini kita ini ya. Kalau aerob itu jelas butuh O2 atau oksigen dalam sel untuk menghasilkan energi dan terjadi peningkatan CO2 dalam darah. Kira-kira benar nggak ini? Coba dilihat dari sini. Ya, benar ya. Lihat, karena energinya meningkat sehingga dia kebutuhannya banyak, terus butuh O2 banyak sehingga cepat-cepat menghirup, dan karena dia menghasilkan energi, hasil sisanya adalah CO2, ini harus segera dikeluarkan. Nah, ini adalah sisa respirasi. Nah, ini racun ini. Kalau nggak segera kita keluarkan bisa menyebabkan kita sesak nafas ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. E ya. Kita lihat yang C. Kita cek salahnya di mana ini. Respirasi seluler secara anaerob. Nah, tadi ya sama kayak A, bukan, karena kita bukan anaerob. Pembongkaran gula darah menyebabkan tertimbunnya asam laktat. Nah, ini ya. Kalau seandainya kita tidak terengah-engah, jadi kita habis olahraga berat, tapi kita masih slow bernafasnya, yang terjadi nanti adalah kita justru tidak menghasilkan energi, tapi kita menghasilkan asam laktat. Jadi yang namanya asam laktat ini adalah hasil dari respirasi yang tidak komplit. Nah, jadi ini kalau kita menghasilkan asam laktat ya kita nggak dapat energi. Yang ada justru otot kita linu ya, galinu. Nah itu. Terus aktivitas yang berat menyebabkan sel otot pernafasan menjadi lemah. Wah ini enggak ya. Jadi enggak ada kaitannya. Berarti oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya. Gimana? Cukup jelas? Atau mungkin mau bertanya dulu? Boleh ditulis di kolom chat pada aplikasi adik-adik semua. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah ini yang nomor 4 ini kita sudah masuk ke bab lain. Kalau tadi sistem pernafasan, kita sekarang masuk ke, nah ini ginjal, berarti ini kita masuk ke sistem ekskresi ya. Oke, ini sambil mengingat supaya adik-adik di rumah ini juga nggak lupa ya. Yang namanya sistem ekskresi itu berarti proses X, keluar, membuang zat yang sudah tidak dipakai. Jadi ini adalah sistem pengeluaran zat sisa. Tapi ingat, ada yang namanya defekasi. Defekasi itu juga membuang zat sisa, tapi berupa padatan. Jadi kalau kita pup, nah itu namanya bukan ekskresi, itu defekasi ya, jadi diingat-ingat bedanya. Oke, sistem ekskresi ini jelas pembuangan, yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah ginjal ya. Nah, yang melakukan adalah ginjal. Berarti ginjal ini kalau ingin membantu kita membuang zat sisa itu caranya dengan satu, menyaring darah. Nah, ini ya. Jadi ini caranya adalah dengan menyaring darah. Nah, ketika darah itu disaring, berarti nanti akan ada yang masih dipakai zatnya, ya kan? Ada yang zatnya itu disebut sampah atau zat sisa. Nah, yang dipakai ini akan direabsorpsi.
Absorpsi itu kan diserap, re berarti kembali. Atau ditulis saja ya, diserap lagi. Oke, jadi ini adalah reabsorpsi. Kemudian yang berupa sampah, sampah ini ya karena kita sudah cukup, nggak butuh lagi. Atau mungkin kalau ada kita di situ di tubuh kita jadi racun, ini akan dibuang. Ya, nah biasanya kalau ginjal itu membuangnya itu dalam bentuk urin ya. Jadi ini. Nah, menyaring. Terus kemudian fungsi ginjal selain itu ya, selain menyaring darah. Kan tadi untuk reabsorpsi. Nah, yang direabsorpsi itu selain zat-zat itu juga bisa air. Ya, sehingga ginjal itu ternyata fungsinya tidak hanya menyaring saja, tapi sebagai sistem homeostasis. Nah, ini ya, homeostasis. Nah, ini apa? Mengatur kadar air dalam tubuh. Ya, mengatur kadar air tubuh. Nah, jadi dia mengatur. Contohnya gimana? Contohnya, kalau pas kita pada saat kondisinya panas terik ya, biasanya kita minumnya banyak. Ya kan? Tapi pipisnya sedikit. Kenapa? Karena menguap. Jadi ada yang menguap lewat keringat sehingga tubuh membutuhkan air dalam jumlah yang banyak sehingga diserap dari ginjal. Nah, kan darah itu isinya adalah sel darah, kemudian plasma darah yang ada airnya. Nah, ketika kita dalam kondisi kekeringan, kurang air, salah satu cara mendapatkan airnya adalah dari ginjal ini tadi, mereabsorpsi ya. Jadi fungsinya ini. Oke, sekarang kita lihat fungsi dari bagian ginjal. Nah, berarti adik-adik harus tahu dulu fungsi dari bagian ginjal. Nah, ginjal ya, coba kita gambar ginjal ya kurang lebih begini. Nah, ini terus ada salurannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di sini ada nefron ya. Oke, nah ini ada korteks. Ini ada medula, maaf. Ini medula. Terus ini ada korteks. Ya. Kemudian ini ada pelvis. Oke. Atau ada yang menyebut pelvis renalis ya, ren itu kan bahasa biologinya ginjal. Nah, ini fungsinya adalah sebagai pelindung, kemudian di sini terdapat nefron. Nah, jadi yang namanya ginjal, ya, ginjal itu terdiri dari 1 juta nefron. Ya. Nefron itu adalah sel ginjal. Kalau neuron itu sel saraf, jangan salah ya. Oke, sekarang kita lihat bagian dari nefron. Nah, bagian dari nefron ya. Nefron itu bagiannya ada yang bulat, namanya glomerulus. Terus, nah ini ada bagian yang bentuknya kayak tali, nah gini, ya. Oke. Nah ini adalah bagian dari nefron. Jadi ada di bagian korteks banyak sekali, ya. Nah yang ini, nah ini namanya adalah glomerulus. Oke. Terus yang di luarnya glomerulus ini namanya adalah kapsul Bowman. Ya. Terus kemudian ini yang lengkung-lengkung ini ya, ini namanya adalah tubulus contortus proximal ya. Kemudian yang sebelah sini adalah tubulus contortus distal. Kemudian yang lengkung, nah ini gampang dihafalin karena bentuknya lengkung ya. Nah, ini namanya lengkung Henle.
Ya, terus ini yang memanjang ke bawah ini namanya tubulus contortus collectivus. Oke, ya. Jadi ini adalah gambar nefron. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Nah, kita lihat fungsinya. Yang namanya ginjal tadi kan menyaring darah, ya. Jadi menyaring darah. Nah, cara menyaring darah itu ada 3 prosesnya. Yang pertama filtrasi. Jadi ini prosesnya, ya, proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Oke ya, mungkin tadi ada tidak terlihat ya layarnya ya. Oke, saya jelaskan yang ini lagi ya. Jadi ini tadi nefron, tapi suaranya tetap terdengar kan? Ya, jadi ini tadi yang bagian nefron tadi ada glomerulus yang bulat ini di tengah, kemudian ada kapsul Bowman yang ini, nah ini, kemudian ada tubulus contortus proximal. Ada tubulus contortus distal, ada tubulus contortus collectivus ya. Kemudian ini ada lengkung Henle. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembentukan urin atau cara penyaringan darah. Yang pertama filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah proses menyaring darah ya. Menyaring darah. Nah, di mana ini? Di sini. Jadi di glomerulus dan kapsul Bowman itu terjadi proses yang nomor 1. Nah ini ya, saya bulatin di sini. Nah, 1. Jadi pada glomerulus dan kapsul Bowman. Kemudian yang kedua, itu adalah reabsorpsi. Nah tadi menyerap kembali ya. Menyerap kembali zat yang dibutuhkan. Terjadi di mana? Ini. Jadi di TKP terus sampai TKD itu terjadi proses reabsorpsi. Lah yang direabsorpsi apa? Air kalau kita memang kekurangan air dalam sel kita. Terus kemudian garam-garam mineral seperti natrium ya. Terus kemudian Cl, Fe, apapun itu yang kita ternyata kurang ya. Dalam sel kita itu akan disaring kembali ya. Terus kemudian yang ketiga itu namanya augmentasi. Nah, augmentasi itu penambahan sisa, ya, penambahan zat sisa. Dari mana? Selain ginjal. Contohnya adalah hati. Hati itu kan katanya menetralkan racun. Nanti pasti kalau dinetralkan ada sampahnya, nah itu dititipkan ke ginjal. Namanya adalah getah empedu ya. Jadi bisa dititipkan ke ginjal. Nah, jadi ini adalah proses-proses yang terjadi pada saat membentuk urin. Lah, urinnya sendiri terbentuknya di mana? Nah, kita lihat. Oke, jadi ketika filtrasi, ketika darah disaring, itu ternyata urinnya ini masih urin primer, ya. Jadi ini masih belum urin yang benar harus dibuang. Kenapa urin primer? Karena masih ada gula, nah, ada gula dan asam amino. Nah, adik-adik mesti ngerti. Gula, ya toh? Gula itu kan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk apa yang tadi direspirasi, untuk membentuk energi, ketemu sama oksigen, kan begitu. Nah, ternyata kalau dia masih ikut kesaring karena ukurannya kecil, nah nanti akan diserap sehingga urin ini tidak boleh langsung dibuang, masih ada zat berharga ini, ya. Nah, makanya kalau ada gula sampai ikut ke urin yang kita keluarkan, disebut ginjal kita tidak bekerja dengan normal atau penyakitnya diabetes ya. Nah, terus kemudian kalau sudah reabsorpsi itu nanti berarti akan membentuk urin sekunder.
Nah, urin sekunder cirinya apa? Pokoknya kalau sudah nggak ada gula sama asam amino, nah itu urin sekunder. Ya, karena ini sudah diserap lagi. Terus augmentasi. Nah, ini adalah urin yang sesungguhnya. Ya, kenapa dia disebut urin yang sesungguhnya? Nah, kenapa pada saat augmentasi itu ada urin sesungguhnya? Ini ya, urin sesungguhnya. Oke, urin sesungguhnya itu ternyata adalah urin ya yang sudah komplit isinya itu sisa tok ya, nggak ada yang baik-baik ini. Ada air, kemudian ada garam mineral. Ya, terus ada zat sisa yang namanya kreatin ya. Terus kreatinin. Nah, gitu. Jadi kalau kadar darah kita banyak ininya, ini malah kita berarti nggak sehat. Nah, jadi ini adalah urin sesungguhnya mengandung air, garam mineral yang sudah tidak dipakai, kreatin sama kreatinin lah. Asalnya kreatinin ya dari zat sisa dari organ lain selain ginjal. Oke ya, sekarang kita kembali ke soal. Nah, bagian ginjal fungsinya yang benar. A. Kapsul Bowman. Ya, kita lihat yang namanya kapsul Bowman berfungsi memfiltrasi agar plasma, nah ini cairan plasma darah, tidak memasuki tubulus nefron. Oke ya. Terus terjadi filtrasi di kandung kemih. Oh, bukan. Kandung kemih ini adalah tempat penampungan urin sebelum kita buang ya. Nah, penampungan urin. Asalnya dari mana? Dari sini. Ini dari ureter ini ya. Ureter. Jadi ureter nanti akan ke kandung kemih. Terus C kita lihat pada tubulus nefron terjadi reabsorpsi selektif. Nah, tubulusnya kan ada 3. Nah, kan ada 3 ini. Tidak semuanya reabsorpsi ya. Sel-sel eritrosit masuk ke ginjal melalui tubulus nefron. Nah, eritrosit ini ukurannya besar, jadi tidak mungkin masuk ke ginjal. Kalau di urin kita ada eritrosit atau sel darah merah, berarti ginjal kita rusak, ya, berarti nggak tersaring di sini. Nah, berarti yang benar adalah yang A. Oke ya, jadi fungsinya kapsul Bowman ini agar plasma tidak memasuki tubulus nefron ya. Oke, jadi ada yang ukurannya besar itu tidak sampai ke sini, jadi disaring. Oke, saya rasa itu mungkin ada yang ditanyakan. Oke, ini ada yang bertanya, tolong dibahas sistem pertahanan tubuh. Ya, nanti ada di soal-soal di selanjutnya ya. Ada nanti memang ada di soal tentang itu. Oke. Terus kita lanjut, mungkin boleh juga adik-adik yang mau request materi atau bab mana yang mau dibahas ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Oke ya. 5. Nah, ini tadi adalah gambar nefron, sudah tahu. Yang X ini tadi adalah ya glomerulus ya, benar. Glomerulus. Oke, sehingga tadi tempat filtrasi, penyerapan penyerapan bahan-bahan sisa dari plasma darah, bukan menyerap tapi memfiltrasi ya. Pengembalian bahan ini reabsorpsi, berarti bukan. Terus penyaringan darah yang membawa air sampah nitrogen dan glukosa. Ya, berarti yang C, proses penyaringan darah. Oke ya. Jadi ini hanya contoh soal dari sistem ekskresi yang tadi kita bahas. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Manakah berikut ini yang akan meningkatkan konsentrasi zat terlarut pada tubulus pengumpul nefron mamalia? Nah, ini berarti kalau konsentrasi zatnya itu meningkat,
ya, konsentrasi zatnya tinggi, berarti nanti urinnya pekat, ya. Nah, urinnya pekat. Nah, kalau urinnya pekat ini biasanya volumenya sedikit, kan begitu. Nah, yang menyebabkan volume urin sedikit ini adalah hormon ADH. Jadi kita bahas yang namanya volume urin atau jumlah urin itu dipengaruhi oleh hormon ADH, ya. Hormon ADH, anti diuretik hormon. Oke. Jadi hormon ADH ini yang akan mengatur banyak sedikitnya volume urin yang kita keluarkan. Nah, cara kerjanya yang namanya hormon ADH ini dihasilkan atau disekresi, ya. Nah, ini disekresikan oleh kelenjar, ya, kelenjar pituitari atau hipotalamus. Nah, ini biasanya dikenal dengan istilah master of gland karena dia menghasilkan banyak sekali kelenjar dan kelenjar yang dihasilkan berpengaruh pada kelenjar-kelenjar yang lain, ya. Oke, terus kemudian yang namanya ADH ini jika ADH-nya tinggi, ya, jika ADH tinggi maka reabsorpsi itu tinggi, ya. Reabsorpsi air itu tinggi. Nah, otomatis kalau reabsorpsi airnya tinggi berarti volume urin sedikit, ya. Nah, jadi begini. Ketika kelenjar pituitari itu mensekresikan ADH dalam jumlah yang banyak atau tinggi, maka akan membuat tubulus kontortus proksimal sampai distal itu akan mereabsorpsi air dalam jumlah yang tinggi, ya, sehingga volume urinnya menjadi sedikit karena diserap lagi. Nah, berarti pekat, ya. Kebalikannya, kalau ADH-nya rendah berarti reabsorpsi rendah. Kalau reabsorpsi rendah berarti semua air yang tadi masuk ke ginjal dibuang sehingga volume urinnya menjadi banyak. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ADH berfungsi untuk mengontrol reabsorpsi air, ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Oke. A. Peningkatan konsentrasi air di dalam aliran darah, ya. Peningkatan konsentrasi air di sel-sel tubuh, peningkatan dalam pelepasan aldosteron ke aliran darah, peningkatan dalam pelepasan ADH, ya, ini, ya. Jadi karena ADH-nya dilepas, ya, dilepas ke aliran darah, otomatis menyebabkan reabsorpsinya tinggi, ya. Karena reabsorpsi tinggi, otomatis konsentrasi zat terlarut dalam nefron menjadi lebih kental, ya, meningkat. Jadi jawabannya yang D. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu untuk masalah ini, sistem ekskresi, boleh. Bisa ditulis di kolom chat. Itu tadi sudah, nanti sudah direspon. Ya, belum, ya, mungkin bisa kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, ini kita lihat. Ada beberapa gangguan ini, ya. Yang pertama, urin terbawa ke dalam darah akibat bocor nefron, ya. Peradangan nefron karena bakteri. Kelenjar hipofisis. Nah, hipofisis ini tadi nama lain dari pituitari, ya. Jadi nama lain dari pituitari. Menyekresi hormon antidiuretik dan sebagainya. Kita langsung lihat. Pertanyaannya adalah nefritis, ya, diingat-ingat adik-adik. Kalau penyakit itu belakangnya ini is, ini biasanya itu adalah peradangan, ya, artritis, peradangan sendi,
ya. Terus gastritis, peradangan pada lambung, ya. Jadi ini yang is itu namanya peradangan. Nah, biasanya peradangan itu disebabkan karena adanya infeksi. Nah, infeksi itu boleh dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari jamur, ya. Jadi ini makhluk-makhluk kecil ya, yang bisa masuk ke tubuh atau ke sel kita. Oke, nefritis. Terus kemudian di sini ada nefri. Nah, nefri pasti kaitannya dengan nefron, ya. Nefron tadi adalah sel yang menyusun ginjal. Oke, berarti yang harus ada 3 ini, ya. Kita lihat 3 ini, kira-kira yang mana nih? Nah, kalau bocor belum tentu, kita lihat dulu ya. Ini bakteri jelas, ya, bakteri, ya kan? Nah, berarti di sini opsinya yang ada 2-nya hanya 4, rusaknya glomerulus atau tubulus pada nefron. Nah, jadi ketika bakteri Streptococcus ini masuk ke dalam glomerulus atau ke kapsul Bowman, nah ini kan dia pasti akan menyebabkan peradangan di sini. Nah, akhirnya rusak. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, sekarang kita lihat yang 5 ya, ini 5. Terdapat molekul albumin dan protein lainnya dalam urin. Nah, berarti ini ginjalnya mengalami kerusakan. Ya, jadi ini nefronnya sudah rusak. Ya, nefronnya rusak sampai-sampai albumin ini yang ukurannya besar itu bisa masuk ke dalam urin. Jadi albumin ini adalah protein berukuran besar, ya, ukurannya besar. Nah, berarti harusnya dia tersaring di sini, di glomerulus, tapi karena nggak tersaring, nah ini berarti dia ikut. Nah, berarti pada bagian glomerulus dan kapsul Bowman-nya rusak. Oke, itu ya. Jadi ini materi tentang ginjal. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang sistem saraf. Nah, ini agak banyak juga ini. Nah, kita masuk ke bagian sistem saraf, ya. Nah, di bagian nanti kita masih ada sistem saraf, kemudian kita akan membahas tentang sistem reproduksi, terus kemudian kita akan membahas sistem pertahanan tubuh, ya. Nah, sistem saraf, nah seperti yang adik-adik tahu ya, sistem saraf itu fungsinya adalah mengkoordinasikan semua sistem yang ada di tubuh kita, mengkoordinasikan kita gerak, mengkoordinasikan hormon, ya. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita nanti masuknya ke sistem koordinasi. Nah, sistem saraf yang berfungsi mengkoordinasi dan menyampaikan pesan sel ke otot. Nah, berarti kita harus kenalan dulu. Kalau kita belajar sistem saraf, ya. Nah, ini ya. Kita pasti akan kenal istilah reseptor. Kita akan kenal istilah efektor, ya. Nah, kalau reseptor itu penerima rangsang. Penerima rangsang atau impuls, ya, bahasa keren ini. Oke, jadi kayak apa? Indra. Alat indra kita ini berfungsi sebagai reseptor. Jadi pertama kali yang menerima impuls dari luar. Kamu dicubit, kamu kena panas, kamu melihat sesuatu. Ya, itu tuh namanya reseptor. Terus ketika kamu dicubit, kamu melakukan gerakan entah menghindar, mencubit kembali atau berteriak. Nah, itu namanya efektor. Itu adalah pemberi tanggapan. Ya, pemberi tanggapan. Kalau tadi reseptor adalah alat indera, ya, ini adalah indera. Kalau efektor adalah otot. Nah, kita nggak bisa teriak kalau otot-otot pada tulang maksila sama mandibula nggak kontraksi, relaksasi, ya. Kita nggak bisa nyubit balik kalau otot-otot pada sendi ini tidak bergerak. Jadi itu namanya efektor, ya, otot. Nah, berarti yang ditanyakan ini adalah dari menyampaikan pesan sel ke otot.
Nah, siapa yang bisa menyampaikan? Kan yang menyuruh otak. Kenapa bisa sampai ke otot? Nah, kita lihat. Ini ada sel glia. Nah, sel glia. Sel glia itu adalah sel penghubung sel-sel saraf. Jadi ini adalah pembantu. Ini beda dengan neuron ya, pembantu neuron. Nah, jadi ini hanya menghubungkan. Jadi ini ukurannya sangat kecil, lebih kecil. Jadi kalau sel saraf itu kita kenal dengan istilah neuron. Nah, neuron itu kan banyak, jutaan. Dan neuron ini bisa bergabung satu dengan lainnya itu kalau ada sel glia. Ya, oke. Terus kemudian ini ada badan sel. Nah, ini kalau apa ya? Ada gambar sel saraf. Nah, ini kalau kalian sering banget membaca, nah, sampai nanti hafal ya. Jadi kalau ada soal tinggal wah sudah nggak perlu lama-lama mikir, ingat karena saking seringnya ini dilihat dan dibaca. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya adalah badan sel. Oke. Nah, ini adalah badan sel ini. Nah, ini adalah badan sel atau badan soma boleh. Nah, ini adalah inti sel. Terus kemudian ini dendrit. Ya, ini dendrit. Nah, terus ini adalah akson. Nah, ini sampai ke sini ini akson semua ini. Nah, ini akson. Itu adalah akson. Nah, akson itu ada yang dibungkus, ada yang enggak dibungkus. Jadi kalau aksonnya itu dibungkus, ini ya, katakanlah ini ada bungkusnya. Nah, ini namanya sel swan. Nah, kayak gini. Jadi ada dua macam akson. Nah, kalau yang dibungkus, nah ini ya, ini namanya sel swan. Oke, kalau yang nggak dibungkus, nah ini yang kayak gini, ini namanya nodus Ranvier, ya, Ranvier. Oke, nah sekarang kita lihat, kita kembali lagi ke opsinya. Jadi yang dimaksud dengan badan sel membujur, ya ini tadi. Nah ini badan sel ini ya. Kemudian fungsinya badan sel apa? Untuk menyampaikan rangsang dari dendrit, ya. Badan sel itu berarti rangsang dari dendrit ke akson. Nah, ke akson, ya. Oke. Terus kemudian nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier kan ini tidak dibungkus. Nah, tidak dibungkus makanya dia fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, kenapa kok kalau seperti itu semuanya nggak dibungkus saja biar cepat? Jangan, nanti kalau rangsangnya terlalu cepat, maka justru nanti bisa miss ya, bisa apa namanya sarafnya itu bisa rusak karena terlalu cepat alirannya. Karena ini pakai potensial listrik. Nah, jadi nanti bisa merusak sel saraf sehingga harus ada yang alirannya lambat yaitu pada bagian sel swan. Nah ini, terus kemudian sistem sinaps dan neurotransmitter. Nah, itu ya. Jadi yang namanya sel saraf itu kalau mau berhubungan dengan sel saraf lain dia harus melakukan sinapsis. Sinapsis ini adalah hubungan antar sel saraf. Nah, ini. Jadi katakanlah ini ada akson, ujung akson. Pasti nanti ketemu dengan ujung akson yang lain. Nah, yang lain ini di sini. Nah, ini akan ketemu lagi. Nah, ujung akson ini akan melakukan sinapsis kalau mereka ingin menyampaikan rangsangan atau pesan. Kalau tidak, mereka tidak selalu bersinapsis ya, nanti rusak. Jadi dia hanya akan melakukan sinapsis kalau ada pesan yang mau dihantarkan. Nah, mereka bisa melakukan sinapsis kalau ada hormon yang namanya neurotransmitter. Jadi sinapsis itu bisa dilakukan oleh yang namanya hormon neurotransmitter. Nah, ini adalah hormon saraf. Jadi prosesnya hormon ini akan disebarkan ke sel-sel saraf, ke neuron,
baru neuron itu nanti akan bergerak melakukan sinapsis. Jadi itu ya, berarti jawabannya yang ini. Kok bisa ada pesan bisa sampai ke otot? Jadi kalau hanya ada saraf saja, tapi tidak ada proses ini, maka tidak akan jalan ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, bahwa sistem saraf mengkoordinasikan pesan dari otak ke otot itu melalui sinapsis. Atau mungkin kalau gerakannya refleks itu dari tulang belakang ya, jadi tidak lewat otak, itu nanti dia langsung ke otot, dia juga memerlukan sinapsis. Nah itu, oke. Kemudian lanjut ke soal berikutnya atau mungkin ini ada yang tanya. Apa itu? Teori pelaksanaan program bayi tabung. Bisa tapi bagaimana? Saya tanya siapa aja ya. Ya, nanti kita jelaskan tentang teori yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program bayi tabung ya, seperti prosesnya ya. Oke, mungkin ada lagi itu dari Anindya Aurora ya. Nah, mungkin setelah ini ya kita bisa bahas itu. Kemudian untuk nomor 9 ini masih kaitannya dengan sistem saraf ya. Oke, kita lihat soal nomor 9. Kerusakan bagian otak manakah yang mampu mengganggu kemampuan seseorang untuk mendengar? Nah, ini berarti kita masuk ke sistem saraf pusat. Jadi yang namanya sistem saraf ya, sistem saraf pusat itu ada otak. Ya, jadi ada otak sama sumsum tulang belakang ya. Oke, nah ini kita masuk ke otak. Oke, nah otak itu ada otak besar ya, ada otak besar atau kita kenal dengan cerebrum. Nah, ada otak kecil atau kita kenal dengan cerebellum. Ya, kemudian ada yang namanya medulla oblongata. Ini yang penghubung ya, ini yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, coba kita lihat. Ternyata yang ada di opsi ini adalah bagian dari otak besar. Jadi semua yang ada di opsi, nah di sini nih. Nah, ini adalah A sampai D ini adalah bagian dari otak besar. Kita lihat fungsinya. Nah, jadi otak itu front itu depan ya, adik-adik front. Nah, front itu depan. Berarti bagian depan yang ada di dahi kita ini. Nah, pernah dengar nggak katanya orang kalau dahinya lebar itu pinter. Nah, ternyata mungkin itu tidak hanya, nggak tahu dulu kok ada begitu ya. Ternyata mungkin benar. Karena apa? Karena otak yang bagian depan ini mengatur tentang intelijensi. Ya, kepandaian ini diatur di sini. Jadi bagian depan. Nah, IQ kita itu ditentukan dari saraf-saraf yang ada di lobus frontal. Lobus itu bagian ya. Terus kemudian parietal ini ubun-ubun ya. Jadi ini ubun-ubun atau bagian atas. Nah, ini dipakai sebagai mengatur tentang sentuhan ya. Kemudian rangsangan. Nah, jadi rabaan ya. Jadi ini yang mengatur tentang gerak fisik kita ya. Kalau kita terkena rangsangan berupa sentuhan atau mungkin cubitan ya semacam itu. Kemudian ada oksipital. Nah, oksipital ini yang bagian belakang. Ya, belakang. Nah, belakang ini ternyata mengatur tentang penglihatan kita. Penglihatan. Nah, jadi kalau masalah mata atau optik itu diatur oleh oksipital. Kalau kita sudah dari lahir mungkin ada yang bermasalah ya dari penglihatannya mungkin bisa disebabkan karena kerusakan pada mata sendiri atau mungkin karena pada saraf di bagian otak besar yang di belakang. Terus kemudian yang temporal itu samping ya. Nah, samping berarti dekat dengan telinga kan? Nah, berarti ini mengatur pendengaran ya. Jadi
ini adalah fungsi otak-otak yang ada di bagian otak besar. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah mendengar. Berarti jawabannya adalah yang temporal. Oke, sekarang yang hipotalamus. Nah, hipotalamus. Hipotalamus ini adalah bagian otak yang fungsinya untuk mengatur denyut jantung. Nah, jadi dia ini yang secara otomatis itu akan diatur oleh hipotalamus, sehingga kita nggak perlu mengendalikan, ya, sudah secara otomatis dikendalikan oleh hipotalamus. Jadi dia bekerja sama dengan medula oblongata. Medula oblongata ini juga sebagai mengatur frekuensi, ya. Ini mengatur frekuensi jantung, kita berdenyut, mengatur frekuensi pernafasan. Nah, ini. Jadi kita mau bernafas, itu yang mengatur adalah medula oblongata. Kita kekurangan oksigen, yang menyuruh kita supaya cepat terengah-engah, yaitu medula oblongata, ya. Kemudian yang otak kecil. Nah, otak kecil ini fungsinya adalah mengatur keseimbangan tubuh. Jadi kalau kalian ini sering banget jatuh, ya, apa sedikit jatuh, itu pasti ada yang bermasalah itu di otak kecilnya, ya. Jadi ini mengatur keseimbangan. Nanti bekerja sama dengan bagian telinga, ya. Jadi di tulang di telinga itu ada yang fungsinya mengatur keseimbangan. Oke, ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke gerakannya. Kan tadi salah satu contoh gerakan itu kan ada gerakan spontan, ada gerakan refleks, ya. Kalau gerakan spontan atau refleks, kalau gerakannya spontan atau refleks itu berarti tidak lewat otak. Nah, ini, ya. Tapi kalau dia itu sadar, gerak sadar, berarti kan kita suruh. Berarti dia itu melewati otak. Nah, ya, mikir kita mau kemana itu kita tentukan berarti lewat otak. Tapi kalau gerak refleks, ya, kalau gerak refleks, nah, itu tidak lewat otak, tetapi dia lewatnya sumsum tulang belakang, ya, sumsum tulang belakang. Oke, jadi katakanlah ini ada impuls atau rangsangan, ya kan? Jadi masih ingat, impuls yang awal akan mengenai siapa? Mengenai reseptor, ya. Oke, karena dia mengenai reseptor, nah, reseptor menyampaikannya ke otak, laporan ini sama otak, ya, dilaporkan. Nah, setelah dilaporkan sama otak akhirnya menyuruh bagian otot atau dikenal dengan efektor untuk memberikan tanggapan, ya. Jadi ini adalah cara atau jalannya impuls untuk gerak yang sadar, ya. Terus kemudian kalau refleks tinggal mengganti saja ini yang otak dengan sumsum tulang belakang. Kita kembali ke soal, ya. Impuls saraf yang berasal dari neuron sensoris, nah dari katanya sensor, dia menyensor. Berarti kalau menyensor itu di awal apa di akhir? Di awal, kan disensor. Ada orang mau masuk, disensor dulu. Wah, ini ada COVID-19-nya apa tidak ini? Nah, disensor dulu, ya. Oke, disensor. Berarti setelah disensor akan dikirim kemana? Apakah langsung ke efektor atau diolah dulu sama otak? Nah, kita baca dulu opsinya, ya. Neuron sensoris sehingga akan mengirim ke otak, kemudian meneruskan impuls ke neuron motorik. Motorik ini boleh disamakan dengan efek sebagai efektor. Kalau yang sensoris ini boleh disamakan sebagai reseptor, ya. Oke, ya ini, ya. Kita lihat B, ke otak meneruskan impuls beberapa interneuron sebelum impuls ditransmisikan ke neuron motorik.
sudah ya. Oke, lanjut. Oke ya. Oke, mungkin tadi suaranya hilang. Oke ya. Jadi ini kita lihat ya, yang namanya neuron ya. Nah, ini dibuat list dulu. Neuron itu ada sensoris ya, ada neuron motoris. Nah, kalau sensoris itu tugasnya menyampaikan impuls dari reseptor ke otak. Ya, kalau motoris itu menyampaikan impuls yang berupa tanggapan dari otak ke efektor. Ya, jadi ke efektor ya. Berarti kita lihat jawaban yang paling tepat adalah ke otak, kemudian meneruskan impuls ke neuron motorik. Oke, mungkin adik-adik sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Terus ini tadi ada yang bertanya karena ada tugas ya. Anindya Aurora. Nah, ini bertanya tentang teori yang digunakan untuk pembuatan bayi tabung. Ya, oke. Ya, kita coret-coret di sini aja ya. Nanti apa namanya? Ya, jadi ini bahasan lain ya, bahasan lain bukan jawaban dari ini. Oke, jadi itu tadi Anindya bertanya tentang bayi tabung ya. Oke. Oh, ini sudah masuk ke materi bioteknologi ya. Nah, ini karena tugas jadi ya. Teori yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program bayi tabung. Oke, jadi bayi tabung ini sebenarnya pada dasarnya adalah cloning, tapi cloningnya itu cloning yang bukan membuat mirip. Nah, bukan ya. Jadi tidak mirip, cuman dia dikatakan cloning itu karena dia membentuk makhluk hidup baru di luar dari proses yang seharusnya atau di luar proses alami. Nah, bayi tabung ini sebenarnya sama dengan fertilisasi, cuman dia itu fertilisasinya adalah in vitro. Ya, fertilisasinya in vitro. Kalau in vitro itu berarti di luar tubuh. Ya, kenapa dilaksanakan bayi tabung? Mungkin karena ada masalah di dalam tubuh, jadi tidak bisa in vivo. Kalau in vivo itu di dalam ya, jadi tidak bisa terjadi karena mungkin rahimnya bermasalah, mungkin saluran telurnya bermasalah, mungkin juga sel gametnya yang bermasalah, sehingga harus dilakukan fertilisasi atau pembuahan secara in vitro atau di luar tubuh. Nah, ini sebenarnya prosesnya sama dengan pembuahan yang ada di dalam. Jadi nanti ada yang namanya sel sperma ya. Sel sperma ini dia akan dipertemukan dengan ovum. Ya. Jadi sel sperma yang dipertemukan dengan ovum ini nanti akan membentuk zigot. Nah, zigot ini nanti akan mengalami pembelahan ya, membentuk morula. Nah, jadi ada morula. Jadi zigot itu bentuknya bulat. Terus kemudian zigot ini membelah. Jadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Jadi membelah itu membentuk morula, ya. Kemudian nanti sampai dia siap. Ya, siap menjadi embrio. Nah, calon ya, jadi dia siap menjadi calonnya embrio. Nah, setelah itu nanti embrio ini akan ditanam. Nah, ini akan diimplan atau, nah ini bahasa awamnya ditanam di rahim. Ya, ditanam di rahim. Nah, karena rahimnya ini mendapatkan zat baru ya yang berupa embrio tadi,
tidak bisa langsung ditanam begitu saja karena harus diperkuat dinding rahimnya itu. Jadi rahim yang ditanami oleh embrio itu harus disiapkan dulu. Nah, gini. Ya. Jadi yang namanya rahim atau uterus, nah ini harus disiapkan dulu. Rahim atau uterusnya ini harus disuntik dengan hormon. Ya. Disuntik hormon, ya. Nah, namanya adalah hormon progesteron. Nah, ini ya. Jadi hormon progesteron, fungsinya hormon progesteron adalah untuk mempertebal dinding rahim. Oke. Ya. Jadi seperti ini, kalau sudah nanti setelah ditanam, diimplan, dia akan berkembang. Nah, kemudian akan embrio berkembang, ya, embrio berkembang menjadi janin. Nah, nanti kalau janinnya sudah berusia 9 bulan sama ya, itu nanti dia akan lahir. Tapi ini lahirnya harus dioperasi, disesar, tidak bisa dia lahir secara langsung atau secara normal. Jadi prinsipnya hanya seperti ini. Teori yang digunakan sama, yaitu teori tentang fertilisasi, pembuahan. Cuman bedanya pembuahannya terjadi di luar tubuh atau disebut dengan in vitro ya. Jadi ini adalah proses fertilisasi. Mungkin ini yang ada ditanyakan lagi. Mungkin bisa diskusi. Nah, sebelum kita nanti membahas pertanyaan yang selanjutnya, itu ada yang minta dibahas tentang sistem pertahanan tubuh. Oke ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita masuk atau kita loncat dulu ya ke materi yang sistem pertahanan tubuh, karena ini termasuk materi terakhir ya ini ya. Oke, jadi untuk sistem pertahanan tubuh ini adalah sistem bagaimana tubuh kita ini menjaga supaya terhindar dari patogen. Patogen itu adalah semua yang menyebabkan penyakit ya. Jadi patogen itu penyebab penyakit dalam sel hidup. Nah, pada sistem pertahanan tubuh ini nanti dilakukan oleh pasti sudah tahu semua, sel darah putih ya, atau kita kenal dengan leukosit ya. Jadi sistem pertahanan tubuh itu dilakukan oleh sel darah putih atau kita kenal dengan leukosit. Nah, leukosit sendiri ini ya jenisnya. Oke, jenisnya ini dia ada yang disebut dengan neutrofil ya, ini berdasarkan pH-nya. Kemudian ada yang disebut dengan basofil ya. Jadi ini yang basa, kemudian ada yang eosinofil. Nah, jadi jenis sel darah putih berdasarkan pH-nya itu ada neutrofil, basofil, sama eosinofil. Kemudian ada juga yang disebut dengan limfosit dan monosit ya. Nah, ada yang menyebutnya sebagai limfosit dan juga ada yang menyebutnya sebagai monosit. Oke. Nah, ini adalah beberapa jenis. Berarti ini gampang diingat. Kalau neutrofil netral, berarti dia pH-nya netral.
Kalau basofil berarti pH-nya basa. Kalau eosinofil berarti dia pH-nya asam. Ya, jadi kalau ada bakteri atau jamur dan dia sifatnya netral, maka diperangi ya oleh neutrofil dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang limfosit dan monosit. Nah, yang limfosit ini adalah sel darah merah yang tugasnya adalah membentuk antibodi. Nah ini, jadi kalau ada virus masuk ke tubuh kita, terus kemudian tubuh kita setelah mencoba untuk menghancurkan itu dan tidak berhasil, itu biasanya nanti limfosit ini akan membentuk antibodi ya. Jadi kita akan membentuk antibodi sehingga jika suatu saat ada virus masuk lagi, kita sudah punya limfosit jenis sesuai dengan virus tersebut ya. Jadi ini membentuk antibodi. Nah, kemudian yang monosit, nah ini sama juga untuk membentuk antibodi, tapi dia sifatnya lebih ke fagositosis ya. Fagositosis itu dia memakan. Nah ini, memakan itu bahasa kita ya. Tapi boleh diartikan dengan mencerna. Mencerna secara intraseluler ya. Kalau mencerna kan berarti di lambung, di mulut, tapi kalau ini di dalam sel. Nah, sehingga kalau ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, bisa saja dilawan oleh monosit dengan cara dicerna itu, dihancurkan dulu. Nah, nanti ketika dicerna, maka ini akan ada zat yang sisa ya. Jadi ada zat sisa, mungkin ada zat yang ternyata masih bisa dipakai. Nah, ini yang disebut dengan fagositosis ya. Jadi ini adalah sistem pertahanan tubuh yang dibentuk oleh sel darah putih. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya antibodi ya. Nah, oke. Kalian kalau mau belajar tentang sistem pertahanan tubuh itu harus ada antibodi. Antibodi itu berarti zat yang dibentuk oleh tubuh kita untuk melawan zat asing. Ya, melawan zat asing. Nah, terus yang dipakai atau yang dilawan atau zat asingnya itu disebut sebagai antigen. Nah, ini ya. Jadi antibodi itu adalah zat yang dipakai untuk melawan zat asing, sehingga zat asingnya diberi nama dengan antigen. Jadi ini yang disebut dengan sistem pertahanan tubuh dalam tubuh kita. Oke, ya adik-adik, jadi ini karena waktunya sudah habis, nah mungkin masih ada beberapa materi yang belum tercover ya. Mungkin sistem pertahanan tubuh ini tadi juga baru di awal. Adik-adik bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan ke grup kalian masing-masing. Nanti insya Allah akan kita layani atau mungkin akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, sekian ya. Sekian dan terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Stay home, stay healthy. Semoga kita terhindar dari virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.